Ternyata ada beberapa hal di dunia yang gak bisa kita utak-atik. Memang bukan kuasa kita. Selama 25 tahun hidup, aku merasa usia 20 tahun adalah usia paling challenging. Di usia segitu, hidupku yang tadinya lempeng-lempeng aja, tiba-tiba dipenuhi dengan lika-liku dan problematika. Seketika, dunia berasa ribet, riwah, kanan kiri serba sulit, dan bikin mumet. Aku yang masih memiliki mental dan cara pikir seperti remaja, dipaksa untuk jadi dewasa. Emosi yang masih sering meletup-letup harus pelan-pelan diredam, supaya bisa berpikir lebih bijak, seperti yang seharusnya. Aku yang terlalu keras kepala, dipaksa belajar caranya ikhlas, supaya hati ini gak keras. Buatku, usia 20 tahun itu semacam bootcamp yang menjadi titik balik. Aku belajar untuk menjadi orang yang gak terlalu banyak ekspektasi. Prinsip yang sampai sekarang aku pegang dalam menjalani hidup. Aku akhirnya paham, terkadang bukan tugas manusia untuk merencanakan hidup terlalu jauh. Karena sebenarnya tugas manusia hanyalah berusaha dan berdoa. Sisanya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Semua hal ini aku pelajari dari pengalaman. Pengalamannya cukup pahit, sehingga kalimat di atas bisa nyantol di otak. Mungkin sampai aku mati nanti. Dua bulan menjelang ujian kelulusan Verstellungsprüfung atau FSP di usia ke-20. Untuk kali pertama, aku merasakan sakit hati. Untuk kali pertama, aku merasakan gak enaknya dikhianati. Aku masih ingat betul bagaimana sedihnya saat mengetahui apa yang dilakukan orang yang benar-benar aku kasihi. Rasa kecewa, marah, sedih, dan bingung bercampur jadi satu. Aku merasa kecewa dan marah besar karena dibohongi oleh orang yang sangat aku percaya. Sedihnya luar biasa karena apa yang telah kami jalani selama ini gak ada gunanya. Semua harapan-harapan yang kupunya, semua rencana yang udah kubuat, waktu, tenaga, dan pikiran yang udah aku habiskan dalam sebuah hubungan, ternyata sia-sia. Aku gak habis pikir, kenapa seseorang bisa sejahat itu kepada orang yang katanya dia sayang. Pada saat itu, aku sadar, ternyata ada banyak hal yang gak aku mengerti di hidup ini. I knew nothing about love. What the heck is that anyway? Berhari-hari aku habiskan dengan menangis. I really want to stop, but I could. Aku bukan tipe orang yang cengeng, tapi susah banget menghentikan air mata ini. Aku mencoba merenung, dan sampailah pada kesadaran, ini semua salahku. Kenapa aku terlalu memaksakan hubungan LDR ini? Seharusnya aku cukup dewasa untuk mengerti kalau akhir suatu cerita gak melulu manis. Dalam pernikahan aja, perceraian bisa terjadi.
Apalagi cuma sekadar cinta monyet. Tepat di hari ke-7, aku merasa sudah terlalu lama untuk mengeluarkan air mata. Aku ingin kembali waras. Gak boleh berlama-lama tenggelam dalam kesedihan. Semua hal yang terjadi di hidup ini bukan tanpa alasan. Aku kembali belajar sesuatu yang sangat penting. Menyayangi orang ternyata ada batasnya. Sepertinya kemarin aku terlalu yakin akan berujung bahagia. Sampai lupa, jodoh bukan urusan manusia. Memang benar, berharap apapun selain Tuhan itu gak sehat. Mindset seperti itu sering menjadi bumerang yang sewaktu-waktu bisa menyerang diri sendiri. Kejadian ini jadi tamparan keras buatku. Ternyata ada beberapa hal di dunia yang gak bisa kita utak-atik. Memang bukan kuasa kita. Mau sekeras apa usahanya, mau sedalam apa perasaannya, kalau memang bukan takdirnya, ya gak akan bersama. Sesimpel itu. Namun, entah kenapa, sulit buatku untuk menerima kalau aku hanyalah aktor dan Tuhanlah sutradaranya. Bukan aku yang menentukan apa yang menjadi milikku, karena cuma Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat hambanya. Setelah dipikir-pikir, hidup itu sebenarnya gak sulit. Cuma manusianya sangat suka membumbuinya dengan drama. Biar seru mungkin. Padahal, apa sih manfaatnya air mata yang jatuh berhari-hari itu? Ya, mungkin kalau gak begitu, aku gak akan belajar.